Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, yaitu hikmah-hikmah yang dikumpulkan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama memulai dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, dan juga untuk seluruh para guru kita dan juga orang tua kita, juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmunya bagi kita, menganugerahkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu telah dikaji di sini hikmah yang ke-9, yaitu tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Beragamnya jenis amal perbuatan karena beragamnya kondisi, inspirasi yang berasal dari kondisi yang dialami oleh seseorang. Dalam hikmah yang ke-9 itu menjelaskan bahwa amal perbuatan manusia itu dipengaruhi oleh 2 kondisi. Kondisi lahir dan kondisi batin seseorang. Contohnya, kita hidup sebagai manusia, hidup di sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup di masyarakatnya. Contoh bahwa kehidupan sosial kita itu mempengaruhi kondisi batin kita. Misalkan saya punya hutang ke Faiz, misalkan 1 miliar. Amin ya? Amin, nggak apa-apa, amin saja. Tapi nanti dihalalkan ya. Saya punya hutang ke Faiz 1 miliar. Terus kemudian saya pulang dari ngajar, lewat dari jalan ini, kemudian saya melihat ada Faiz di depan gerbang. Akhirnya saya belok. Belok mana? Belok lewat belakang, kemudian masuk ke dalam masjid. Biar Faiz tidak tahu kalau saya ada di dalam masjid, dikiranya saya ada di rumah. Kebetulan waktu itu waktu sholat. Kira-kira sholat saya, sekalipun saya jadi imam ketika itu, kelihatannya khusyuk. Kira-kira sholat saya itu lillahi ta'ala atau menghindari Faiz? Menghindari Faiz karena takut ditagih hutangnya. Ini bukti bahwa apa? Kondisi sosial itu mempengaruhi kondisi batin seseorang. Sekalipun covernya itu jadi imam, kemudian sholatnya khusyuk, doanya minta dianugerahi rezeki yang halalan thayyibah agar biar dapat apa? Agar bisa membayar hutang ke Faiz. Itu artinya kondisi sosial mempengaruhi kondisi batin. Itu kenapa dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali.
beragamnya amal perbuatan karena beragamnya inspirasi yang melahirkan amal perbuatan tersebut yang berasal dari kondisi, yaitu kondisi batin dan kondisi sosial. Maka kondisi batinnya inilah yang harus dijaga. Sehingga kemudian di hikmah yang ke-10, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-a'malu suwarun qaimatun. Amal perbuatan itu adalah kerangka bentuk yang tegak berdiri. Jadi hanya gambaran saja amal perbuatan itu. Wa arwahuha, sedangkan ruh dari amal perbuatan tersebut wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya rahasia keikhlasan yang terkandung di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam amal perbuatan tersebut. Jadi ruh sebenarnya dari amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah adanya keikhlasan di dalamnya. Jadi hikmah yang ke-9 dan ke-10 itu berkaitan. Dan kemudian sekarang kita akan membahas hikmah yang ke-11. Hikmah yang ke-11 ini adalah bagaimana menanam benih keikhlasan itu. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam hikmah ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini sedikit biografi beliau. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ulama besar di masanya. Beliau memiliki majelis di Masjid Al-Azhar di Mesir. Dan beliau antipati dengan yang namanya tasawuf. Bahkan menyerang tasawuf di awalnya. Sampai beliau bertemu dengan guru beliau yang bernama Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Jadi ulama besar sudah kemudian bertemu dengan gurunya, yaitu Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi inilah yang merubah sehingga beliau menjadi orang yang cinta kepada tasawuf dan mengamalkan tasawuf tersebut, sehingga kemudian lahirlah hikmah-hikmah yang beliau tulis dan kita kaji pada kesempatan kali ini. Di dalam hikmah yang ke-11 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, idfin wujudaka fi ardil humuli. Idfin artinya kuburlah. Wujudaka eksistensimu. Fi ardil humuli, di tanah keterasingan. Kemudian beliau melanjutkan, famana bata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, hasilnya tidak sempurna. Jadi mengubur eksistensi kita. Di mana? Di tanah keterasingan. Kenapa demikian? Karena benih yang tumbuh, karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, hasilnya tidak sempurna. Apa arti al-humul, tanah keterasingan? Maksud di sini adalah al-ibtiadu anil adwa'i wa asbabis syuhrati. Menjauh dari gemerlap dunia wa asbabis syuhrah, dan sebab-sebab dari kemasyhuran. Jadi menjauh dulu dari gemerlapnya dunia, menjauh dulu dari dari ketenaran. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah tidak dikenal oleh semua manusia. Tidak dikenal dulu. Itu awalnya. Maka barang siapa yang ingin berkembang, bangkit dalam urusan dunia atau dalam urusan agama,
hendaklah dia mengasingkan diri terlebih dahulu. Tapi yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah ini adalah dalam perkara agama khususnya. Meskipun hikmah ini mencakup keduanya, yaitu perkara dunia dan perkara agama. Kenapa demikian? Apa yang seharusnya dilakukan? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini menganalogikan kehidupan manusia dengan kehidupan tumbuhan. Tumbuhan itu melalui dua fase kehidupan. Fase yang pertama adalah ditanam. Setelah ditanam, baru dia tumbuh. Setelah tumbuh, dia berbuah. Maka benih yang ditanam, misalkan dilempar di atas batu, bisa tidak beras ditaruh di atas batu, itu dia tumbuh? Tidak bisa. Harus di dalam tanah dulu. Ketika di dalam tanah itu, dia nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Coba sekarang beras kita taruh di atas batu, kena sinar matahari. Bisa tumbuh? Tidak bisa tumbuh. Benih apapun taruh di atas batu, letakkan di atas batu, kena sinar matahari, tidak akan tumbuh. Dia harus ditanam dulu. Ditanam itu nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Artinya benih ini ditanam dulu, ketika ditanam dia menyerap saripati tanah, menyerap vitamin-vitamin sehingga kemudian tumbuhlah tunas. Dia sudah mulai tumbuh. Kalau sudah mulai tumbuh, dia mulai ada daunnya. Ketika ada daunnya, dia bisa menerima sinar matahari. Dia bisa menyerap. Setelah itu dia semakin tumbuh, kemudian berbuah. Buahnya dipetik. Dan buahnya matang. Seperti itu juga dalam urusan agama. Kita harus ditanam dulu bertahun-tahun. Dididik dulu bertahun-tahun. Tidak nampak. Ini proses. Setelah itu baru dia tumbuh tunas. Terus tumbuh sampai dia berbuah sehingga buahnya matang. Maka ada istilah, ini istilahnya orang Syria, tazabbab qabla ayyatahasrom. Zabib itu artinya kismis. Dia menjadi kismis sebelum dia menjadi anggur yang matang. Jadi anggurnya masih muda, dipetik, dikeringkan, dijadikan kismis. Rasanya apa? Manis. Masam sekali. Seperti itulah kalau apa? Kalau urusan agama, perkara agama, benih ini belum ditanam, tapi dia sudah ingin muncul ke permukaan. Akhirnya dia ngomong sekenanya. Dan berapa banyak itu yang terjadi, terlebih di masa kita sekarang. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, hendaklah kita ditanam dulu. Setelah ditanam baru tumbuh. Setelah tumbuh semakin besar, kemudian berbuah, buahnya matang, baru dimakan. Akhirnya hasilnya sempurna. Tapi kalau belum ditanam, dia tidak akan matang. Berbuah saja juga buahnya tidak sempurna. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, menganalogikan kehidupan manusia, khususnya dalam perkara agamanya, hendaklah dia dikubur dulu. Setelah dikubur baru dimunculkan. Baru dia tumbuh, baru dia berbuah. Dan tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seseorang bisa menghilangkan zat kediriannya, kemudian memeras akalnya, kemudian mendidik nafsunya, dan juga membersihkan mata batinnya tanpa menyendiri, itu tidak mungkin.
tanpa ditanam, tanpa menghilang itu tidak mungkin. Semuanya harus melalui hal itu. Maka satu-satunya cara adalah menyendiri. Jika ada yang bertanya, di sini yang dibutuhkan dalam ditanam, ketika di tanah keterasingan itu, yang pertama adalah mendidik akal, mengisi akal ini dengan ilmu. Mengisi logika kita dengan ilmu, menuntut ilmu. Dan yang kedua adalah melatih nafsu dan jiwa kita untuk apa? Untuk bersih. Jadi itu caranya agar apa? Agar nanti tumbuh dan berbuah dengan matang. Dan hasilnya pun akan sempurna. Jika ada yang bertanya, apakah hal ini ada contohnya? Ada dalilnya? Biasanya kan kita seperti itu. Ada dalilnya nggak ini? Atau ini cuma hikmah saja? Ada dalilnya. Di mana? Di sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Menyendiri di gua Hira. Kenapa harus menyendiri? Di sanalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belajar, bertadabur, melihat kepada diri, sampai didatangi malaikat Jibril. Jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terjaga, terlindungi dari seluruh kesalahan, masih membutuhkan untuk menyendiri, bagaimana dengan kita? Tidak punyakah kita waktu untuk menyendiri? Menyendiri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu kita menyendiri? Mungkin ketika sholat 5 waktu. Tapi di dalam sholat 5 waktu kadang kita saling menyalahkan satu sama lain. Menyendiri dengan Allah atau mencari kesalahan orang lain? Ini buktinya apa? Bahwa tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, diri itu penting. Tidak hanya sekedar teori fikih. Ini kenapa pentingnya menyendiri atau ditanam, menghilangkan kedirian, menghilangkan eksistensi. Dan itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Apakah bisa? Sayyidina Abu Bakar sering kita kisahkan di sini di dalam majelis kita. Sayyidina Abu Bakar itu mensedekahkan 100% hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Bisa Sayyidina Abu Bakar sampai kepada titik ini tanpa dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak bisa. Harus dididik, harus digembleng. Sampai kepada titik itu. Dan di sana hilang kedirian, hilang semuanya. Yang ada adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian Sayyidina Umar yang ingin bersaing dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar, merasa sudah kalah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu pernah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sorga itu memiliki beberapa pintu. Dan jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya itu 500 tahun. Coba kita bayangkan jarak satu pintu dengan satu pintu yang lain, jaraknya 500 tahun, pasti kita mikir, jalannya saja ke sana sudah jauh. Mau pindah pintu bagaimana? Yang ditanyakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, wahai Rasulullah, mungkin tidak seseorang dipanggil dari seluruh pintu? Itu pertanyaan Sayyidina Abu Bakar.
Maka kami menemukan, silahkan dicek di riwayat, ada riwayat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, siapa yang hari ini sedekah? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa? Saya Rasulullah. Siapa hari ini yang melakukan ini? Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya Rasulullah. Siapa yang ini? Saya Rasulullah. Semuanya dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar di hari itu. Maka salah satu yang akan dipanggil dari seluruh pintu sorga itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Maka jangan samakan sedekah kita dengan sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Jauh. Jauh sekali. Jauh sekali dengan beliau-beliau. Kenapa bisa seperti itu? Karena Sayyidina Abu Bakar sudah tenggelam di dalam tanah dulu, baru setelah itu muncul. Memang Sayyidina Abu Bakar itu menjadi khalifah, itu mengajukan diri. Oh, saya yang jadi khalifah gitu? Enggak. Sayyidina Abu Bakar itu ketika Rasulullah wafat nangis. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika ditanya, jangan jadikan bapakku imam, nanti dia nangis. Kalau kita kan ada imam, oh satu mengatakan, wah ini pura-pura khusyuk nih imamnya. Satu lain mungkin menghayati, satu lain, ini dibuat-buat atau apa. Itu kalau kita. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar memang demikian, bawaannya lembut. Sehingga Sayyidah Aisyah merekomendasikan jangan jadi imam. Jadi ketika Rasulullah wafat, terfikir Sayyidina Abu Bakar untuk mencalonkan diri. Tidak terfikir. Yang mencalonkan Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Abu Bakar, sudah bukan waktunya lagi sekarang nangis. Itu sahabat sekarang sudah saling menunjuk. Kalau sudah dibaiat, selesai urusan. Maka Sayyidina Abu Bakar ditarik oleh Sayyidina Umar untuk dicalonkan. Sehingga kemudian membaiat Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Abu Bakar banyak tidak riwayat hadisnya? Tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Artinya sedikit majelisnya. Beliau memimpin. Tapi apakah beliau tidak tahu hadis? Na'udzubillah. Tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar tidak tahu hadis. Tapi prakteknya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Sayyidina Abu Bakar ini, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan semua para sahabat. Maka setiap dari para sahabat itu mendapatkan sentuhan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum seseorang melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan agama ini, ada beberapa kewajiban yang harus dia penuhi. Yang pertama adalah mengisi dirinya dengan ilmu. Mengisi dirinya dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah tazkiyatun nafsi. Mensucikan, membersihkan jiwa atau membersihkan diri. Kemudian yang ketiga adalah tathhirul qalbi. Yaitu membersihkan hati. Min mahabbatil aghyari. Dari kecintaan kepada aghyar itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ini harus cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain Allah itu artinya aghyar. Maka tugasnya 3. Maka tidak mudah. Tidak mudah. Yang pertama mengisi ilmu. Mengisi diri dengan ilmu. Kemudian membersihkan jiwa. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. Sampai kapan? Seumur hidup. Bisa hal ini kita lakukan tanpa guru? Tidak bisa. Harus ada guru. Harus ada yang membimbing. Harus ada yang mengarahkan. Harus ada yang menasehati. Menuntut ilmu. Ilmu itu salah satu pintu dari kesombongan. Kalau tidak dibimbing. Maka kita menemukan
Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Itu beliau punya guru namanya Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashish. Tinggalnya di gunung. Beliau mencari guru ini kemana-mana. Dan beliau sudah menguasai ilmu syariat. Ketika ingin belajar kepada Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashish, Al-Imam Abdus Salam Ibnu Mashish mengatakan, apa? Kamu sebelum belajar kepada saya, mandi dulu di mata air di bawah itu. Itu di atas gunung. Apa maksudnya? Mandi di sini bersuci dari hadas. Atau bersuci dari apa? Dari seluruh ilmu yang dia pelajari. Ilmu zahir maksudnya. Artinya hilangkan ilmumu kalau ingin belajar. Hilangkan pengetahuanmu kalau ingin belajar. Di masa kita sekarang, berapa banyak yang duduk di sini ini merasa lebih alim daripada yang duduk di sana. Sehingga kemudian ketika dinasehati oleh jamaahnya, guru yang duduk di sini tidak terima. Karena apa? Karena merasa lebih alim. Dan mohon maaf, berapa banyak yang datang ke sebuah majelis, dia hanya ingin ngetes ustadznya. Ustadznya ini sesuai dengan manhaj saya atau tidak? Nah kalau sudah punya manhaj, kenapa belajar? Gak usah belajar, pergi saja, ngajar saja. Maka di sini dua-duanya harus bersih dari itu. Ada waktunya kita duduk di sini, ada waktunya kita duduk di sana. Kalau sudah seperti itu, yang di sini merasa paling alim, yang di sana merasa lebih alim daripada yang ngajar. Kalau kayak gitu majelis ini dinaungi oleh rahmat dari malaikat. Malaikat mencari majelis ilmu. Tidak, ini majelis setan namanya. Karena apa? Yang duduk di sini setan, yang duduk di sana setan. Sama-sama sombong, sama-sama ujub, sama-sama membanggakan dirinya. Terus apa adanya majelis di sini? Tidak ada fungsinya. Kenapa? Karena sama-sama sombong. Dan sombong itu setan. Dan sombong itu setan. Bagaimana kalau sholat? Sholat merasa sholat kita saja yang paling benar, sholat yang lain salah. Sholat itu. Terus sholat kita diterima? Bukan diterima, sholat kita butuh kita istighfari. Itu sholat, majelis. Terus bagaimana dalam perkara dunia? Maka Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan apa? Hikmah ini, maaf, Al-Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan hikmah ini perlu diterapkan. Baik dalam perkara dunia ataupun perkara agama. Jadi kita harus menenggelamkan kedirian kita. Sehingga di dalam tasawuf, ketika Al-Imam Abul Hasan Asyadzili tadi oleh sang guru diminta untuk mandi dulu di bawah, itu bukan berarti mandi besar secara fikih, bukan. Akan tetapi lepaskan kedirianmu. Lepaskan seluruh ilmumu. Percaya kepada aku, belajar. Itu maksud dari Al-Imam Abul Hasan Asyadzili. Yang kemudian sekarang di dalam tarekat-tarekat sehingga kemudian ada yang mengartikan, oh sebelum masuk tarekat mandi besar dulu. Mandinya saja, sombongnya tetap. Untuk apa? Untuk apa? Itu hanya simbol saja. Tapi maknanya yang penting. Sehingga ada ada bait syair yang mengatakan tawaddo bima'il ghaibi, berwuduklah dengan air gaib. Apa maksudnya berwuduk dengan air gaib? Airnya nggak kelihatan gitu, bukan. Maksudnya kita wuduk itu, wuduk, cuci muka. Kalau sekedar cuci muka, cuci tangan, bersih, terus setelah itu sholat, menghadap kepada Allah, tapi merasa sombong yang paling benar segalanya, atau merasa ibadahnya paling diterima selain dari semuanya, terus untuk apa wudhu?
Kalau kesombongannya masih ada, artinya Tuhannya itu bukan nyembah Allah, tapi nyembah dirinya sendiri. Nyembah dirinya sendiri. Jadi bagaimana meninggalkan ini? Tidak bisa, kecuali dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan dididik sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik, sehingga kita terkadang menemukan ada namanya Al-Imam Ibnu Ajibah. Al-Imam Ibnu Ajibah ini punya tafsir. Beliau itu alim, hakim. Kemudian orang yang sudah menghukum, memberikan hukum, fatwa-fatwa di daerahnya di masa itu, di Maroko. Al-Imam Ibnu Ajibah ini pun beliau tidak terkenal. Sampai kemudian beliau menemukan seorang guru. Gurunya namanya Buzaid. Buzaid ini secara keilmuan jauh di bawah Al-Imam Ibnu Ajibah. Tapi beliau kemudian belajar dan tunduk kepada sang guru ini. Dan sang guru inilah yang mengarahkan kepada Al-Imam Ibnu Ajibah. Sampai kemudian Al-Imam Ibnu Ajibah punya buku penjelasan tentang Al-Hikam ini, sehingga kemudian beliau terkenal di mana-mana. Dan bukunya sekarang dibaca di mana-mana. Karena apa? Karena sang guru, padahal gurunya secara keilmuan di bawahnya. Maka terkadang ilmu itu menghijab, menutup seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak? Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari itu beliau mengatakan la yakunu, kurang lebih maknanya, tidaklah seseorang menjadi ahli hadis yang paripurna hingga ia meriwayatkan dari generasi di atasnya, yang satu generasi dengan dia dan yang generasi di bawah dia. Artinya meriwayatkan dari kakak kelas, dari teman sekelas, dari adik kelas. Coba kita dengan seorang yang satu masa saja kadang kita bersaing. Kadang bermusuhan. Dan itu banyak di dalam ilmu hadis demikian. Maka kalau ada kritikan dalam ilmu hadis dari ulama yang semasa, tidak boleh digunakan itu. Kenapa? Karena ada persaingan dalam ulama semasa. Jadi ini tentang ilmu. Tapi ilmu itu harus dibarengi dengan tazkiyatun nafsi, kemudian tathhirul qalbi, membersihkan jiwa dan membersihkan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amsik lisanaka, pegang mulutmu, pegang lisanmu, jangan ngomong dulu. Sebelum apa? Sebelum kita mengetahui secara detail dalam perkara tersebut. Sehingga kemudian Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menceritakan bahwa sang ayah pernah ditanya, yaitu Mullah Ramadan Al-Buti pernah ditanya, wahai guruku, bagaimana caranya agar kita bisa bersih hati kita dari riya? Riya itu cari perhatian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dijawab oleh sang guru, yaitu oleh Mullah Ramadan Al-Buti, dengan tersenyum. Dan beliau mengatakan, memang ada yang berhak untuk mendapatkan, untuk kita cari perhatiannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Tapi untuk meyakini bahwa kita hanya butuh perhatian Allah, itu butuh waktu. Itu butuh waktu. Anak saya yang pertama, Alais, itu waktu bertamu ke rumah guru kami yang baru berangkat haji, kemudian pulang, kemudian kami disuguhi air zam-zam. Ini cerita air zam-zam. Air zam-zam itu kan az-zamzam ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat untuk apa diminumnya. Ini hadisnya sahih. Kami ceritakan ke anak kami tersebut sebelum minum air zam-zam. Kemudian, kira-kira kamu mau minta apa dengan minum air zam-zam ini? Ya,
Ya Allah, sebelum saya minum air zam-zam ini, saya pengen HP katanya. Jadi dia minum air zam-zam niatnya agar apa? Agar dapat HP. Artinya apa? Kita masih di fase itu. Kita harus melewati fase di mana keinginan kita adalah keinginan duniawi. Keinginan duniawi. Sampai kepada titik di mana nanti kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sampai kepada titik itu. Di mana niat itu adalah apa? Niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Kita tidak memikirkan balasan itu. Yang kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada titik itu tidak mudah. Sehingga kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, kubur dulu kedirianmu. Karena sesuatu yang tidak dikubur itu hasilnya tidak akan sempurna. Buahnya tidak akan sempurna. Dan ini proses yang harus kita lalui. Sehingga hikmah ini kalau mau disarikan, maka ada di kalimat yang selalu sering kita baca, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya selain apa? Daya dan upaya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daya upaya semuanya dari Allah. Perhatian semuanya yang kita butuhkan adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Bukan selainnya. Jangankan seperti itu. Ini berbicara di depan kamera seperti ini itu susah juga. Karena banyak yang ditahan kalau ada di kamera. Dan itu sulit. Itu sulit. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menenggelamkan diri kita di dalam tanah keterasingan, sehingga kita tidak merasa bahwa kita ini eksis di dunia ini. Yang eksis hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada rasa kesombongan apapun dalam diri kita, dan hati kita dibersihkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain selain dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seutuhnya. Maka di dalam tarekat manapun, yang diamalkan itu nggak jauh dari istighfar. Setelah istighfar sholawat, setelah sholawat itu tahlil la ilaha illallah. Kenapa istighfar? Karena kita berdosa. Kita harus istighfar dulu agar bersih. Setelah bersih, kita mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan sholawat. Bisa kita mendekat kepada Allah langsung? Tidak bisa. Tidak bisa mendekat kepada Allah langsung. Pasti mengikuti Rasulullah. Dengan apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah. Ketika bersolawat kepada Rasulullah, kita dekat kepada Allah bersama Rasulullah. Ketika kita sudah bersih dan tambah bersih dengan solawat tersebut, maka kemudian kita melantunkan tahlil. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Baru itu benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tidak ada segalanya. Kita tidak mencari apapun di dunia ini selain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan garis kehidupan kita. Maka jangan pernah kita melupakan di setiap hari kita, yaitu istighfar, sholawat, dan tahlil. Istighfarnya bagaimana? Bebas. Sholawatnya bagaimana? Bebas sholawatnya. Tahlilnya bagaimana? Bebas tahlilnya. Jadi 3 hal ini yang maknanya sebenarnya seperti tadi, yaitu bagaimana kita menenggelamkan diri kita di tanah keterasingan agar apa? Agar keegoan kita, kedirian kita itu hilang. Ketika ditanam baru kita akan tumbuh, kan? Akan tumbuh. Dan akan jauh tumbuhnya tersebut dengan siraman-siraman ilmu, siraman-siraman bimbingan dari para guru-guru kita, dan juga kemudian kita akan berbuah. Buahnya dalam apa? Dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu membersihkan lahir dan batin kita dan menganugerahkan kita keistiqomahan untuk meniti jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.